Solo Touring adalah tentang dua roda satu jiwa. Perjalanannya mungkin sunyi, tapi pemandangan dan pengalamannya berbicara lebih keras dari sekedar kata-kata. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast, knock the roast, knock the gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness, a reflection of the emptiness, hilarious, you think you're with my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior, inferior, you know I'll always be a bit superior, get off of me, this ain't no humble brag, I want you to hear words, you can say them back, I want you to feel. Itu malam teman-teman. Perjalanan saya sekarang berlanjut setelah malam kemarin itu saya motorcamp di Pantai Cijeruk. Malam ini saya berlanjut ke Ranca Cangkuang, teman-teman, tapi di Pangalengan. Jadi saya itu sebenarnya nggak ada planning, teman-teman, buat estafet gitu loh dari Pantai Cijeruk terus lanjut ke sini, nggak ada sih. Jadi pas tadi setelah nyebrang rakit dari di Pantai Cijeruk itu ngopi, barulah kepikiran saya mau pulang atau mau lanjut gitu loh. Jadi ya sambil saya cari-cari lihat di map, kalau di Google itu akhirnya oh ya udah saya lanjut gitu loh, teman-teman. Karena ya ketemulah tempat ini, teman-teman, camping ground Ranca Cangkuang. Sebenarnya sebelum sini itu banyak camping ground, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman dari di jalurnya situ Cilenca Pangalengan itu, nah di bawahnya itu ada Kampung Singkar, Hutan Pinus Tahong, ada Bubuk Kabung juga, teman-teman, ada Nuansarium gitu. Sebenarnya banyak gitu loh. Tapi kayak dari awal tadi saya di Pantai Cijeruk, saya itu pengen cari campground yang di pinggir sungai, teman-teman. Pengen lah gitu tidur dengar suara air lagi. Nah kalau kemarin malam itu dengar suara airnya ombak, sekarang aliran sungai, teman-teman. Kalau malam ini tadi saya sampai sekitar jam 7 malam, jadi udah gelap, teman-teman. Belum melihat pemandangan di sini kayak gimana sih, teman-teman. Cuma yang saya suka, saya buka tendanya itu pas di pinggir kali, teman-teman. Bukan kali besar ya, kali kecil. Mudah-mudahan sih aman.
Tapi emang nilai plusnya buat saya di tempat ini tuh itu teman-teman, kayaknya tenang gitu loh kalau dengar ada suara air yang kecil ya. Kalau emang teman-teman ada planning atau tiba-tiba pengen ke tempat ini, Ranca Cangkuang teman-teman ya, yang perlu dipersiapkan itu sih kendaraan teman-teman. Mobil masuk, atau mau teman-teman mau bawa motor juga bisa. Cuma itu tadi aku tuh jalannya menuju campgroundnya itu loh teman-teman, itu bener-bener jalan bebatuan. Kalau teman-teman dari bawah, dari pas mulai situ Cilengca itu jalannya bagus, jalannya hot nih, halus. Setelah itu nggak ada masalah sih. Cuma kalau emang teman-teman pengen udah gelap, di sini tuh kurang penerangan itu. Udah sekitar teman-teman. Apa? Saya ini bikin aku unggun. Cuma kok jadi besar. Oh ya, untuk biayanya di sini itu eh, teman-teman saat nyampe di pos warga itu diminta tarif seikhlasnya, tapi bertarif ya teman-teman. Kata mereka 5.000 atau 10.000, mereka nggak memaksa, tapi ya wajib ngasih sih itu. Nah saat masuk ke pos campgroundnya, untuk biaya buka tenda itu teman-teman kena 20.000 plus mod kendaraan itu 10.000, jadi 30.000. Nah teman-teman bebas milih areanya mau di mana gitu. Nah, cuma ada beberapa spot yang bisa dapat listrik itu kalau yang dekat tiang lampu ya teman-teman. Ya teman-teman bisa dapat listrik. Itu saya belum tahu sih tadi ada biaya atau enggak. Soalnya saya tanya tadi, mereka bilangnya untuk kabelnya terbatas gitu ya. Jadi saya belum dapat estimasi harganya. Nah kalau di sini teman-teman nanti ditawarin juga untuk kayu bakar. Nah seikatnya itu 25.000 teman-teman. Kayak saya ini ya enggak orang kali jalan pas banget itu dia. Jadi asik sih tempatnya, tinggal kita lihat aja besok pagi teman-teman di sana.
alhamdulillah setelah perjalanan panjang dari sampai ke Cirebon Garut sampai di Pengalengan itu kita kena hujan tapi nggak yang deras cuma begini saja Pak. Sampai sini itu saya semalam jam 7 ya Pak. Dan tidurnya benar-benar nyenyak. Tapi ya karena kita ngecamp di pegunungan ya teman-teman, itu udaranya dingin. Dan yang lebih bikin saya tenangnya itu saya buat tenda itu di dekat aliran sungai, aliran air. Jadi dengarnya pun tenang, bikin kapal minyak gitu. Nah kalau teman-teman mau ke sini, area campnya luas. Nah kalau semalam itu kan saya nggak bisa spill ya tepat-tepat. Cuma di sini ternyata luas. Teman-teman pun bisa milih tempat gitu loh. Nah yang di dekat spot-spot yang ramai atau kalau teman-teman mau lebih tenang agak menjauh. Tapi buat saya tetap cari yang di dekat aliran sungai sih, benar-benar enak. Tempatnya itu enak. Kalau teman-teman ada yang mau ke sini, memang yang dipersiapkan itu kendaraannya karena jalannya itu bebatuan sekitar 60 kilo itu bebatuan. Di sini untuk tiketnya 30.000, tapi kita masih ada kena biaya lagi 5.000 di pos desa teman-teman. Itu teman bebas ngasih 5.000 atau 10.000 itu bebas. Jadi biaya masuknya ke sini sampai dengan kita bikin tenda itu sekitar 35.000 saya harus. Nah enaknya di campground ini tuh teman-teman yang kehabisan berbekalan, kehabisan air, di sini tuh ada warungnya 24 jam gitu. Nah walaupun ada musola ada, jadi teman-teman nggak perlu khawatir kalau habis cemilan, habis makanan atau habis air, teman-teman nggak perlu takut lah karena aman di sini. Kalau soal kayu bakar itu, teman-teman bisa bikin di sini, bisa beli. Saya kasih 25.000. Kalau teman-teman mau dibikinin supaya apinya menyala itu bisa, dan nggak kena biaya lagi teman-teman. Jadi menurut saya untuk tempat ini setelah perjalanan jauh dan mau beristirahat cukup pas lah buat saya.